Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kebaktian pada pagi hari ini kita mulai, kami mohon perhatian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian untuk beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Suhud Setiawardono. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Kedua, selama kebaktian berlangsung, harap tetap mengenakan masker. Ketiga, sebagai langkah antisipasi terhadap keadaan normal baru dan untuk kontak tracing, bila ada anggota jemaat atau simpatisan yang keluarganya terpapar virus COVID-19, khususnya setelah mengikuti kebaktian ibadah minggu di GKI Buaran, harap segera menghubungi Ketua Tim Gugus COVID-19, yaitu Penatua Jano Sumolang. Keempat, untuk tetap mematuhi protokol kebaktian, maka saat berakhirnya kebaktian ini dimohon kepada jemaat yang duduk paling belakang agar terlebih dahulu meninggalkan ruangan kebaktian. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang sudah dibagikan atau dengan cara scan QR Code yang tertera pada bagian belakang tempat duduk jemaat atau di layar LCD. Dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi scanner QR Code. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih adalah kata sentral dalam kehidupan kekristenan. Semuanya dimulai dari kasih. Oleh karena kasih Allah yang sempurna, kita masih ada sampai dengan saat ini. Sekaligus kita punya kesempatan mengalami keselamatan dan anugerah-Nya.
Ada hal yang penting yang harus selalu diingatkan terus-menerus kepada kita, bahwa hidup sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh menghadirkan kasih itu. Seperti dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Tuhan Yesus mengingatkan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yesus berkumandang di seluruh dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Pada saat ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah kami anak-anak-Mu yang menundukkan kepala di hadapan-Mu, mengakui segala salah dan dosa kami. Dengarkanlah pengakuan dosa kami, ya Allah, dan ampunilah segala dosa kami. Serta ajarkanlah kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyampaikan berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita semua saat ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 21 tertulis demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran
akan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau terus menghayati ucapan syukur kami di hadapan Tuhan setiap hari. Karena itulah yang Tuhan ajarkan untuk kami boleh mengerti dan juga melakukan dalam iman percaya kami. Bukan karena tidak ada persoalan Tuhan, bukan karena semua beres, tetapi kalaupun hari ini kami diizinkan melewati bagian-bagian hidup yang tidak seperti yang kami kehendaki, namun Tuhan, kami boleh menengok ke belakang, Tuhan sudah menolong perjalanan kehidupan kami yang sangat jauh. Dan Tuhan itu luar biasa. Bahkan kalau hari ini masih ada hal-hal yang mungkin menjadikan kami tidak bisa menikmati banyak hal, kami diizinkan melalui berbagai-bagai kesulitan dan persoalan. Kami percaya itu adalah cara Tuhan mendidik kami, dan Tuhan punya rencana yang luar biasa baik buat kami. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah bersama dengan seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Baik mereka yang ada di gereja maupun mereka yang saat ini ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Allah sendiri yang boleh berkenan memberkati, sehingga firman yang kami bacakan, kami renungkan bersama-sama, sungguh-sungguh memperjumpakan kami dengan-Mu ya Allah. Dan kami siap untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan, karena kami mau hidup kami semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28, firman Tuhan demikian, Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia setiap saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah.
dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Tetap bersemangat ya. Tetap bersuka cita sekalipun situasinya tidak selalu gampang ya. Bapak Ibu saudara-saudara, 12 hari yang lalu tepatnya kita semua pasti sudah mengikuti berita tentang ledakan di Libanon, di Beirut yang memakan korban tidak kurang dari 150 orang tewas seketika. 50 orang lebih hilang, mungkin juga meninggal tapi jasadnya mungkin hancur dan sebagainya. Lebih dari 5.000 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Dan tidak hanya itu saudara-saudara, lebih dari 300.000 orang kehilangan rumahnya karena rumahnya hancur. Apa saudara-saudara? Penyebabnya adalah jadi ada sebuah kapal yang mengangkut amonium nitrat dari daerah Rusia sana untuk diekspor ke tempat lain karena dia mau ngambil barang di Beirut. Nah, ketika di sana entah ada sesuatu persoalan, akhirnya kapal itu tidak bisa melanjutkan dan akhirnya barang itu disita dan ditaruh di gudang pelabuhan. Padahal itu barang yang sangat berbahaya. Sudah diingatkan, tapi orang mengabaikan. Dan ketika terjadi kebakaran kecil, suhu memanas, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat itu saudara-saudara ya. Sekarang orang saling menyalahkan gitu ya. Nah pertanyaannya, apa kaitannya ledakan di Libanon dengan bacaan hari ini saudara-saudara? Mungkin bertanya-tanya, ini pendeta Suhu terlalu memaksakan? Bukan saudara-saudara. Di dalam bacaan hari ini saudara-saudara ada dua tempat penting yang disebut di dalam Alkitab, yaitu kota Sidon dan Tirus. Saudara-saudara, kota Sidon dan Tirus itu sampai sekarang masih ada. Itu bukan satu tempat, tapi dua tempat yang berbeda. Nah, ketika kita berbicara Libanon, Beirut adalah ibu kota Libanon, dan Tirus dan Sidon itu adalah bagian dari negara Libanon. Mereka tempatnya di sebelah utara Israel. Tiga-tiganya kota pantai, saudara-saudara. Jarak dari Beirut ke Sidon itu hanya sekitar 50 km. Ya, jadi seperti sini dan Bogor kira-kira gitu. Jarak dari Sidon ke Tirus hanya sekitar 40 km. Jadi Libanon, Sidon, Tirus mungkin seperti Jakarta, Bogor, dan juga Sukabumi kira-kira begitu. Dan yang menarik saudara-saudara, kota Tirus itu tidak lebih dari 80 km dari Kapernaum, dari Danau Galilea. Jadi kalau kita lihat itu saudara-saudara, cerita Alkitab itu bukan cerita karangan. Bukan cerita yang direka-reka. Kalau mau mereka-reka cerita Alkitab terlalu sulit saudara-saudara untuk membuat tempat-tempat yang cocok. Tapi kita bisa bayangkan bahwa yang dilakukan Yesus itu masuk akal. Jarak 80 km dari Galilea masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah lalu pertanyaannya saudara-saudara, ngapain Yesus ke Sidon, ke Tirus gitu loh ya. Karena saudara-saudara secara geografis, secara historis itu memang bukan wilayah Israel. Orang-orangnya juga bukan orang-orang Israel. Ngapain dia? Jalan-jalan, piknik? Jawabannya tidak saudara-saudara. Sekalipun perikop hari ini sudah sering kita baca, saudara-saudara, kita bisa memahami, kita bisa menemukan, di dalam bacaan hari ini ada sebuah dasar yang kuat, sebuah legitimasi. Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus juru selamat dunia, padahal dia hanya berbicara tentang Israel, apalagi kita ada ayat nanti akan kita bahas. Aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Ayat ini sering jadi rujukan. Yesus itu bukan untuk dunia. Yesus itu hanya untuk orang Israel, nanti kita bahas. Tapi saya ingin katakan cerita ini menjadi legitimasi bahwa Yesus
tidak hanya datang untuk orang Israel, tidak hanya datang untuk orang Yahudi. Yesus datang untuk semua orang termasuk saudara dan saya. Ini legitimasi, inilah sebuah tanda, sebuah penunjukan bahwa memang Yesus benar-benar peduli kepada orang yang bukan Yahudi juga. Walaupun ceritanya tidak banyak. Nah, lalu pertanyaannya saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar dari firman hari ini? Saya ingin menggarisbawahi 2 hal saja saudara-saudara. Pesan yang pertama, sesuai dengan tema hari ini, kasih lintas batas. Yang pertama adalah mari saudara, kita sungguh-sungguh menghayati tentang kasih Yesus yang menembus semua sekat-sekat peradaban. Saudara, Yesus sekali lagi tidak hanya datang untuk orang Israel. Kalau dikatakan aku datang untuk domba-domba yang terhilang dari Israel, ada 2 makna di sana. Yang pertama, Tuhan memang menepati janjinya bahwa Tuhan memang memilih Israel. Tetapi kalau Tuhan memilih Israel, bukan hanya untuk Israel keselamatan itu diberikan. Ingat saudara-saudara, keselamatan itu diberikan kepada dunia, tetapi dimulai dari Israel. Tuhan berharap kepada Israel, kepada orang Yahudi agar keselamatan itu disampaikan kepada bangsa lain. Jadi Tuhan menepati janjinya, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah, kalau bahasa Jawa, belenjani janji, tidak pernah ingkar janjinya. Nah, persoalannya, kalau ternyata Yahudi menolak, kalau Israel menolak, maka kitalah saat ini adalah Israel baru yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada karya Yesus disebut Israel baru. Bukan supaya hanya saudara yang selamat, bukan. Kalau kita menjadi orang yang menerima keselamatan, menerima hak prerogatif menjadi anak-anak Allah, menjadi umat Allah, bukan supaya sekedar kita ini baik untuk diri kita sendiri. Tugasnya sama seperti yang Tuhan perintahkan kepada Israel, supaya kita juga meneruskan kasih Allah itu kepada orang lain, itu tujuannya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan bilang, aku datang hanya untuk domba-domba Israel? Saudara, di dalam dialog ini ada percakapan yang menarik. Tuhan ingin mengingatkan murid-muridnya, ingin menyindir orang-orang Yahudi. Jangan pikir kamu itu bangsa pilihan, aku datang untukmu. Tuhan hanya mengasihi kamu, tidak. Cerita ini ingin mengatakan bahwa Tuhan juga mengasihi bangsa lain, saudara-saudara. Tuhan tidak ingin berkat itu hanya berhenti pada orang Israel. Nah, kalau kita bisa menghayati kasih Allah yang menembus batas itu, saudaraku, maka firman hari ini yang pertama, sudah kita menghayati dan mempraktekannya? Sekali lagi, sudahkah kita menghayati dan mempraktekannya? Atau jangan hanya di pikiran kita, di mulut kita, oh, orang Kristen itu berbicara kasih. Semua orang juga tahu, saudara-saudara. Tetapi pertanyaan, apakah kita sudah mempraktekkan kasih yang menembus batas seperti Yesus, itu persoalan. Bukankah pada kenyataannya kita ini manusia duniawi? Kalau kita berbicara prioritas, yang menjadi prioritas kita adalah diri kita sendiri, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, orang yang satu suku dengan kita, orang yang seiman dengan kita, orang yang menguntungkan buat kita, kita akan tempatkan mereka sebagai prioritas dalam kita berelasi. Itu tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita harus mempraktekkan kasih yang menembus batas. Tidak dibatasi, oh karena kamu sahabatku, karena kamu menguntungkan kepadaku, maka aku baik kepadamu. Tidak, saudara. Itu bukan orang Kristen. Itu pesan yang pertama. Mari kita hayati kasih Allah, kasih Yesus yang menembus batas, dan mari kita sungguh-sungguh praktekkan. Jangan menjadi orang Kristen yang tahu kasih itu harus dihadirkan, tapi hanya kita tahu dan kita tidak praktekkan. Kalau gereja kita menghadirkan tempat parkir bagi lingkungan dengan biaya yang mahal. Kalau gereja membuka klinik untuk masyarakat sekitar, walaupun sekarang sedang tutup, saudara-saudara, karena pelayannya ada lansia semuanya. Dan saudara tahu, yang berobat jemaat atau masyarakat kita tidak membedakan, oh kalau jemaat gratis, tidak, semuanya bayar dan bayarnya sama. Itulah contoh bahwa kita itu mengasihi semua orang, tidak boleh membeda-bedakan. Dan itu yang harus terus dipraktekkan, saudara. Ujung tombak dari gereja
bukan institusinya, bukan organisasinya. Ujung tombak dari pelayanan gereja adalah ketika setiap pribadi yang menjadi bagian gereja ketika keluar dari gereja mempraktekkan kasih yang menembus batas itu. Dan itu harus diuji oleh setiap karya saudara dan saya dimanapun saudara berada. Itu pesan yang pertama, saudara. Pesan yang kedua, saudaraku, tema hari ini, bacaan hari ini, saya ingin mengajak kita, mengingatkan kita, menemukan refleksi, ya, menemukan refleksi pergumulan manusia dalam berelasi dengan Tuhan. Kalimatnya agak berat, tapi sebetulnya sederhana sekali, saudara-saudara. Perjumpaan perempuan Kanaan dengan Yesus, saudara-saudara, itu adalah sebuah refleksi yang menggambarkan relasi saudara, relasi saya dengan Tuhan. Artinya apa, Pak Pendeta? Begini, saudara-saudara. Kita pikir kalau kita sudah menjadi umat Allah, kita pikir kalau kita sudah menjadi anak Allah, segala sesuatu menjadi gampang. Pertanyaannya begitu, kita minta apa dikasih Tuhan. Minta ini dikabulkan oleh Tuhan. Tapi pada prakteknya saudara-saudara, kadangkala pun sekalipun kita orang Kristen, kita pikir kita sudah melakukan yang baik, sudah berusaha menjadi orang Kristen yang hebat, tapi kalau berdoa meminta kepada Tuhan kok seperti menabrak tembok. Mari kita belajar dari perempuan Kanaan itu, saudara-saudara. Kita sama seperti perempuan Kanaan ini, saudara-saudara. Kita ini orang lain, kita bukan bangsa pilihan. Hanya kasih Allah saja kita boleh menjadi anak-anak Allah. Tetapi mari kita lihat satu persatu, saudara. Pernyataan atau kalimat yang pertama, ayat yang ke-22 ketika perempuan Kanaan itu berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Mari kita perhatikan. Ini pernyataan yang pertama. Ini mewakili saya, mewakili saudara ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan, kita berdoa Tuhan. Tuhan tolonglah supaya ada solusi untuk persoalan saya. Mari kita lihat apa respon Tuhan. Itu ada di ayat 23. Apa yang terjadi? Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi perempuan Kanaan itu berdoa atau meminta, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud," karena dia tahu Yesus punya kuasa. Tapi respon Tuhan tidak menjawabnya. Dan ini adalah gambaran, saudara-saudara, contoh ketika saudara berdoa, saudara sudah jadi orang Kristen yang baik, saudara sudah berusaha jadi orang baik, ketika saudara berdoa, kok Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Lalu apa yang terjadi? Apakah kita akan menyerah? Ya. Seringkali orang Kristen menyerah, tidak mau berdoa lagi, tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Mari belajar, mari berefleksi dari iman orang Kanaan ini. Jadi bukan hanya Yesus tidak menjawabnya, saudara-saudara, ada kalimat yang ketiga di ayat yang ke-23 juga. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, oke? Tuhan tidak memberikan jawaban segera kepada saudara. Kemudian orang-orang di sekitar saudara bukannya mendukung saudara, malah membuat kata-kata yang melemahkan saudara. Udahlah, nggak usah berdoa, wong Tuhanmu tidak menjawab. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Kalau saudara menjadi perempuan Kanaan, mungkin kita sudah down. Baru dua, saudara. Ada lagi yang ketiga. Saudara tahu jawaban Yesus berikutnya? Di ayat 24, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Apa enggak sakit, saudara-saudara ya? Kita berdoa, tidak dijawab, ada orangnya lain yang nyinyir kepada kita, jawaban doanya, "Kamu enggak layak mendapatkan doa, mendapatkan jawaban dari persoalanmu." Semakin down, saudara-saudara. Tapi apakah perempuan Kanaan itu menyerah, saudara-saudara? Tidak. Apa yang dia lakukan? Ini yang saya harap kita berefleksi dari ini. Mari kita perhatikan, saudara-saudara. Ketika Tuhan berkata, "Aku hanya datang kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25. Sebentar. Ayat yang ke-25. Perempuan itu mendekat dan menyembah, saudara-saudara. Perhatikan, saudara. Perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Bisakah saudara memiliki iman seperti perempuan Kanaan ini?
Sudah mendapatkan respon yang tidak positif, saudara-saudara, dinyinyirin orang, dikatakan kamu tidak layak mendapatkan jawaban doamu. Dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa, dia tidak meninggalkan Yesus ngomel-ngomel, tidak, saudara-saudara. Tetapi dia justru semakin mendekat kepada Yesus dan menyembah, saudara-saudara. Dan mari kita perhatikan kalimatnya. Tuhan, tolonglah aku. Ini yang paling penting, saudara. Ketika kita punya persoalan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika doa kita seolah tidak dijawab oleh Tuhan, ketika orang lain nyinyirin doa permohonan saudara, ketika saudara mendapatkan respon-respon yang tidak baik, bisa kita seperti perempuan Kanaan, tetap datang kepada Yesus, tetap menyembah kepada Yesus, tetap percaya bahwa Yesus mau menolong saudara dan saya. Selesai, saudara? Belum. Ujiannya belum selesai, saudaraku. Ketika orang itu datang kepada Yesus, menyembah Yesus, saudara-saudara, Yesus masih memberikan respon yang dalam tanda petik tidak positif. Ayat 26 saya bacakan. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kasar, saudara. Keras, saudara-saudara. Kalau misalnya kita yang mengalami seperti perempuan Kanaan ini, kita jatuh, saudara-saudara. Sudah tidak dijawab doanya, sudah berusaha mendekat, masih dikata-katain, disindir lagi. Apakah Yesus tidak mengasihi perempuan Kanaan itu? Tidak. Yesus ingin mendemonstrasikan alam pikiran Yahudi yang merasa dirinya lebih hebat dari bangsa manapun. Yang terjebak dalam pikiran bahwa keselamatan, kehebatan itu hanya untuk orang Yahudi. Yang sering menghakimi bangsa lain sebagai bangsa yang kafir, disamakan dengan anjing. Orang Sidon dan Tirus itu bagi Israel adalah orang kafir dan mereka sangat mudah mengkafirkan mereka. Jadi kalau Yesus mengatakan itu, saudara, Yesus ingin masuk pola pikir Yahudi. Bukan berarti Yesus tidak sayang. Buktinya apa? Yesus pun akhirnya bergerak. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Perempuan itu tidak menyerah. Bahkan dia berani mendebat Yesus istilahnya. Ketika dikatakan seperti itu, dia menjawab, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu tidak membutuhkan roti, saudara-saudara. Dia tahu remah-remah saja cukup untuk menyembuhkan dia, cukup untuk menolong dia. Saudara, kita tahu Allah itu maha kuasa, Allah kita itu dahsyat luar biasa. Kalau dia mau menjawab doa saudara itu gampang, saudara-saudara. Kita tidak butuh sesuatu yang spektakuler, kita akan dikasih remah-remah saja, urusan kita selesai. Yang penting adalah sudah kita memiliki iman seperti perempuan Kanaan ini, yang tidak menyerah, yang tetap percaya, saudara, tetap menyembah, tetap mendekat Yesus, tetap positif, itu yang paling penting. Yang terakhir, saudara, kita tahu jawaban Yesus tadi kita bacakan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika juga anaknya menjadi sembuh. Jemaat Tuhan, dua pesan yang sangat sederhana. Pesan yang pertama, mari kita hayati Yesus Tuhan mengasihi manusia tanpa sekat-sekat perbedaan. Sudahkah itu kita hayati dan kita praktekkan? Kalau itu belum, mari kita berproses. Dan yang kedua, saudara-saudara, kalau saya kalimatkan dengan kalimat yang sederhana, jika saudara punya permohonan kepada Tuhan, saya ulangi, jika saudara punya doa dan permohonan kepada Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, lakukanlah itu dengan serius. Lakukanlah itu dengan serius. Artinya apa, saudara-saudara? Jangan mudah patah semangat. Jangan mudah menyerah. Milikilah iman seperti perempuan Kanaan tadi, saudaraku. Dan pesan ini sebetulnya juga menjadi contoh bagi peristiwa-peristiwa yang lain, bagi orang-orang muda yang belum punya pasangan hidup. Ketika saya ambil contoh, ada Pak Simarmata dan Ibu Simarmata. Dulu yang naksir Pak Simarmata duluan atau Ibu? Bu? Gak usah dijawab ya, rahasia itu. Kalau misalkan yang naksir Pak Simarmata duluan, apakah Ibu Simarmata langsung iya? Iya Bu, langsung dijawab iya. Tidak, pasti tidak. Ketika misalkan Ibu Simarmata menolak, apakah Pak Simarmata langsung menyerah? Sakit hati sambil nyanyi lagu yang menyedihkan? Tidak. Sebetulnya kalau misalkan Ibu Simarmata bilang tidak, bukan berarti dia menolak, tapi dia ingin tahu seberapa serius Pak Simarmata itu
cinta kepada Bu Simarmata. Ketika dia tetap positif, ketika dia tetap perhatian, barulah ya sudahlah, kira-kira gitu ya Bu ya. Sama saudara. Hei para jomblo pemuda, kalau ditolak cintanya jangan menyerah, baru ditolak sekali aja menyerah gitu ya. Lakukanlah dengan serius. Jadi ada sebuah istilah saya belajar, kalau Anda mengatakan aku cinta padamu, lakukanlah itu dengan serius. Jangan hanya ngomong doang, kira-kira begitu. Sama saudara, kalau kita punya permohonan kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan serius. Tuhan tahu iman saudara. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mau mendengar. Bukan Tuhan yang cemburu kalau dia mengabulkan doa saudara. Dia juga bahagia kalau dia bisa mengabulkan doa-doa saudara. Pertanyaannya adalah seberapa besar iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati setiap saudara dan saya hari ini, sehingga firman Tuhan ini juga boleh menjadi mutiara yang kita praktekkan setiap hari. Amin. Kita masuk saat teduh saudaraku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu itu ajaib, yang mau menjangkau semua manusia, yang mau menembus segala sekat-sekat perbedaan. Kami sungguh bersyukur untuk itu ya Allah Bapa. Dan Tuhan, ajarkan kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh juga bisa mempraktekkan kasih yang menembus batas itu. Tolonglah ya Tuhan, ajarkan kami untuk kami juga boleh beriman seperti perempuan Kanaan yang tidak menyerah, tetapi terus mendekat kepada Tuhan. Padahal dia adalah orang yang belum mengenal-Mu sesungguhnya. Tetapi dia mendemonstrasikan sebuah iman yang luar biasa. Dan biarlah kami juga tidak menyerah dalam segala pergumulan dan persoalan kami, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang hebat bagi setiap kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang hadir dan melawat semuanya, seluruh jemaat GKI Buaran dan juga seluruh simpatisan GKI Buaran, baik yang hadir pada ibadah pagi hari ini di gereja maupun saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah masing-masing. Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang kiranya juga selalu hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk pemerintah negara kami, pemerintah negara-negara lain yang saat ini harus menolong bangsa dan rakyatnya melawan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin untuk mereka juga boleh menghadirkan keputusan kebijakan yang terbaik. Kami juga tetap mendoakan para petugas medis, para dokter, para perawat, dan seluruh orang yang harus merawat mereka yang sakit. Berikanlah pertolongan-Mu lebih lagi kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat
dan semua orang yang terdampak oleh karena COVID-19 ini, Tuhan kasihanilah mereka. Dan gerakkanlah kami dalam segala ketidaksempurnaan kami, untuk kami juga boleh mempraktekkan kasih kami, kasih Tuhan yang harus kami teruskan untuk orang-orang itu tanpa memandang perbedaan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami hanya kepadamu ya Allah, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian yang kami miliki yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati majelis yang mengolah persembahan ini, sehingga dapat memperlebar kerajaan-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kinilah kamu kerjakan dengan baik benar, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat melenyahkan awan yang gelap, bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedang, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudaraku, pulanglah, masukilah kehidupan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Terima kasih kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.